Kita copy paste ya, biasa. Ini cara mengcopy paste aja, aduh saya kadang suka kesel ngelihatnya gitu loh. Kok udah mau semesternya udah mau kelar tapi cara copy paste aja nggak bisa gitu loh, copy paste data. Perhatikan ya, lihat caranya, jangan sampai salah. Datanya saja yang di copy paste, jangan variabelnya, jangan respondennya, karena nggak ada gunanya. Atau bahkan nanti kalian bisa salah. Oke, ini udah pertemuan akhir loh ini, ya. Nih, klik di ujung kiri, paste, ya. Terserah lah, mau dirapihin, mau enggak, mau dinolkan, ininya terserah. Silakan, ya. Nah, ubah nama variabel X1, X2, Z, Y. Oke. Kelar kan? Masuk sudah kan variabelnya kan? Kenapa input data saja harus 5 menit? Kenapa input data saja harus 3 menit, 5 menit? Nggak perlu. Ya, semua kerjanya harus cepat. Karena ini sudah berkali-kali, puluhan kali diulang. Minimal 10 kali kan? Kita sudah pertemuan kan udah 10 kali lebih kan? Minimal 10 kali ini teman-teman ngulang ini kan? Copy paste data. Nolkan desimalnya kalau perlu, nama variabel diubah, kelar. Ini ada pertanyaan nggak nih sampai sini? Jangan sampai nanti di UAS stuck gara-gara ini doang. Ya, nggak lucu kan? Oke, variabel apa dulu nih? Ya, mediasi ya. Pet analisis. Pet analisis. Ada 2 kali regresi. Jangan lupa. Apa-apa nih regresinya ya? Regresi pertama, kita tulis dulu mediasi. Regresi pertama, ayo. Yang lain. Bantu saya. Saya tunjuk aja. Toha. Lucy. Halo Lucy. Ayo. Lucy. Nggak ada. Naban kok saya lihat jarang masuk ya di kelas ya? Ada Pak, tapi masih di luar. Oh, Pipi, Lucy di luar. Ya udah coba Pipi deh, Pipi. Pipi, kamu di mana, Pipi? Ya Pak. Ayo, regresinya 2 kali. Regresi pertama apa? Regresi pertama Ah, Y Y, Y. sama Terus, sama dengan mau dengan? X1 plus Halo? X2. Nah. Itunya dulu dong. Intercept-nya dulu apa? B0 ya? Oh iya, Enggak? B0 Terus? B0 plus B1 X1 Ah, plus B2 terus? X2. kedua? B2 X2. Nah, salah. Salah, Pi. Kurang tepat, Pi. Z dulu Ya berarti Pak, ini, Pi. Z. Ya enggak? Iya Pak Pujet, benar Pak. Ini. Itu ya. Z sama dengan iya B0, Pak. B1 X1, B2 X2. X2. Regresi keduanya, Pi. Y sama dengan Y. Betul. B0 Ini semua gitu ya? ya kalikan Z. Plus B3 kalikan Z B3 Z. kali Z. Ya? Ya. Iya, ini caranya. Ayo. Nih ya, kita praktekkan. Analyze regression linear. Dependennya Z kan gitu ya? Hah? Independennya X1, X2. Oke. Yang ini yang diambil ya. Copy. Masukkan sini. Tuh, gitu loh. Hah? Bisa ya? Tuh. Berarti yang kita ambil adalah Y. Yang pertama dulu ya. Y sama dengan B0-nya berapa? 8,810. Ini bukan 8.000 ya, 8, B1-nya 0,4
461 X1 ya, ditambah 0,324 X2. Iya. Ya, kita dapat seperti ini. Dan bisa juga kita langsung masukkan ke model kita. Ada berapa variabel sih kita? X2 ya? Ada 2, Pak. Ada 2 ya? Oke. Mana ya, kita cari yang lebih. Biar saya tinggal coret-coret gitu loh. Biar saya tinggal coret-coret. Ini aja nih. Nah, ini ya. Nah, kita coret-coret nih, ya. Tadi kan kita lakukan apa? X1 dan X2 terhadap Z dulu kan? Betul nggak? Sorry. Gimana? Z ya, ini Z ya. Oke. X1 dan X2 terhadap Z. Dapatlah berapa? Hubungan X1 0,461. Berarti di sini toh? 0,461. Terus yang terhadap X2-nya 0,324. Sini nih. 0,324 ya. Itu kita sudah dapat hubungan dari X kita terhadap Z-nya. Lalu sekarang kita lakukan regresi yang kedua. Ya, ini nggak perlu diginiin lah ya. Nah, nih kita lakukan regresi yang kedua. Yuk. Ini kita close. Lalu analyze regression linear. Ini kita reset. Y-nya sekarang jadi dependent. X1, X2, dan Z masuk sebagai independent. Dapatlah hasil ini, kita kopikan, ya kan? Kita pastekan ke sini, ya. Tuh, terlihat beta koefisien betanya ya. Yang mana sih kita ambil kemarin tuh? Yang beta ya, kalau nggak salah ya. Ya Pak, yang beta. Iya, yang ini ya. Iya. Salah ya. Salah. Susah deh, harusnya pakai tab, tapi di tab nggak ada itu. Ini tadi berapa? 0,336 ya. Yang ini 0,403. Oke. Nah, terus hasil yang baru ya. Hubungan X1 terhadap Y. Berarti kan di sini toh? Tuh. Ini. Berapa? 0,156. Hubungan X2 terhadap Y. Berarti di sini. 0,146. Oke. Lalu ada hubungan Z terhadap Y. Berarti yang ini. Nah, saya tulis di luar ya, biar gede ya. 0,612. Nah, udah. Kelar kan? Itu kelar kan? Sudah kita isi tuh. Path analisisnya. Ya. Ada yang X terhadap Z. Itu sudah lihat juga. 0,336 dan 0,403. Dan ada juga hubungan langsung antara X dengan Y, yaitu yang 0,156 dan 0,146 gitu ya. Terus bisa juga kita cari hubungan total, teman-teman, ya. Pengaruh total gitu ya, dengan cara
Oh, pengaruh tidak langsung dulu. Pengaruh tidak langsung itu kan berarti kan dari X1 ke Z, lalu dari Z ke Ke Y. Y. Itu pengaruh langsung. Caranya bagaimana? 0,36 dikalikan dengan 0,612. Tuh, ya. Untuk mendapatkan hubungan tidak langsung. Hubungan tidak langsung antara X1 ke Z, X1 ke Z ke Y. Berarti bagaimana caranya? 0,336 dikali dengan 0,612. Nah, ya kalkulator lah ya. Kalkulator lah ya. Sebentar. Kalkulator ya. 0,336 dikali 0,612. Hasilnya 0,205. Hubungan total, nah, itu adalah hubungan langsung ditambah hubungan tidak langsung. Berarti berapa nih? Nah, hubungan tidak langsungnya kan 0,205 ditambah hubungan langsungnya. Hubungan langsungnya berapa? Hubungan langsungnya kan yang ini ya, 0,156. Makanya gambar dulu ininya. Ya. Makanya gambar dulu ininya nanti. 0,156 ditambah dengan hubungan tidak langsung 0,205. Hasilnya adalah bentar. Nah, 0,361. Nah, udah. Gini aja nanti cara itunya ya. Oke, Pak. Berarti ada 2 ya? Sama hubungan tidak langsung X2. Yes. Nih. Hubungan tidak langsung antara X2 ke Z dulu kan ya. Ke Ya, Pak. Y. Nah, Oke. makanya digambar dulu ininya ya. Kalau masih bingung digambar dulu. Nanti juga nanti Kalau ini, digambar Pak, di sini. kalau misalkan gambarnya bawa aja gitu gak apa-apa, Pak? Gambarnya di kertasnya ntar. Di kertas Iya. soalnya. Nggak apa-apa. Gambarnya di Oke, kertas siap. soal. Langsung saya periksa. Ya. Dikalikan. Apa yang kita kalikan? Berapa kali berapa? Ayo. Hubungan tidak langsung. Berapa kali berapa? Yang X2. 0,403, Pak. Yes. Dikali 0,612. Tetap ya. 612 itu tetap tuh. Ya kan? Tetap. Karena 0612 itu adalah angka yang menjembatani Z kita dengan Y. Gitu ya. Nih, lihat di sininya nih. Oke. Ya. Ini nih. Ini di sini nih. Ini jembatannya di sini kan? Ah, itu yang penting. 0,612. Jadi tetap dia. Makanya sama segitu ya. 0,403 dikali 0,612 hasilnya 0,24 normal 6 ya. 6. Iya, benar, Pak. Hubungan total. Nah, berarti yang tidak yang langsung dulu ya, yang sama aja lah, tambah-tambahan. Yang langsung ini ya, 0,403 tambah yang tidak langsung bukannya yang ini ya, Pak. Yang langsung itu 0,146. Ini nih, yang tabel kedua. X2 kan? Oh iya, sorry. Ya. Iya betul. 0,146. Ah, itu ngetes aja tuh. Enggak bohong. Enggak, emang salah saya. Good. Hasilnya berapa? 0,392. Nah, ini yang diuraikan nanti. Makanya udah jawabannya, interpretasinya ditulis tangan aja kali ya? Tulis tangan aja lah. Betul, Pak, betul. Mending tulis tangan. Ya, berarti ntar gambar sendiri gitu ya. Ntar dapat HVS gitu ya. Iya, betul. Dapat polio gitu ya. Oke. Itu aja lah ya. Oke. Ya itu dia. Itu yang variabel mediasi udah kelar tuh. Ada pertanyaan nggak sampai sini?
hubungan tidak langsung, hubungan langsung, dan hubungan total. Itu yang kita dapat dari sini nih. Ini variabelnya apa yang variabel bukan variabel kita ya. Ini mah cuma sekedar biar saya ada gambarnya aja. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Lanjut. Oke. Kita sekarang ke variabel moderasi, teman-teman. Ya. Variabel moderasi. Nah, cara eksekusinya gimana nih? Sama, 2 kali regresi. Regresi yang pertama apa? Ingat gak? Saya tunjuk Ini bukan lagi sih, loh. Pak. Yang Y sama dengan A0 plus Nah, A1 taruh X1. ya, biar yang lain, Mal. Taruh, Mal. Ida. Saya udah lama nggak ketemu kamu, Ida. Ida di mana, Ida? Ida. Da, aktif nggak? Oke. Siapa ya? Nura Firiani, ayo, Nura, halo, lagi kerja Pak? Oke, lari kerja, kamu luar biasa, kerja sambil lari ya. Oke, mau mana? Oke, siapa ya? Oke lah, ya, regresinya 2 kali, ya. Nih, caranya Y sama dengan kita pakai A0 aja ya, A0 plus A1 X1 plus A2 X2. Ini regresi awal nih. Ini regresi awal sebelum ada variabel moderasi. Lalu kita regresi lagi untuk kedua kalinya, tapi dengan memakai variabel moderasi. Gimana caranya? Y sama dengan B0. ya, A sama B itu sebenarnya hanya untuk membedakan aja sih. Ya. A0 B1 X1 dikali Z. Ya kan? Ditambah B2 X2 dikali Z. Moderasinya berhasil apabila B1 lebih besar dari A1, berarti memperkuat. Iya nggak? Betul, Pak. Karena setelah dimoderasi justru koefisiennya lebih besar. Memperkuat. Kalau B1 lebih kecil dari A1, maka ini memperlemah. Dan ini berlaku juga untuk A2, B2 ya. Sama. Itu memperlemah. Karena setelah dimediasi, setelah tadi dimasukkan unsur promosi gitu kan ya, sesuai dengan cerita kita tuh, justru pengaruhnya jadi lemah. Oh, maka tidak perlu nih variabel moderasi ini gitu lah. Kan simpulannya begitu nanti. Oh, ternyata dengan kita memasukkan unsur ini jadi lemah loh. Penjualan kita jadi berkurang loh, gitu kan? Makanya ya udahlah kita nggak usah pakai ini. Justru penjualannya lebih banyak. Kan bisa jadi seperti itu. Itu moderasi, ya. Maka modelnya seperti ini, ya. Ada perbandingan lah antara model awal dengan model yang sudah terkena moderasi. Langsung kita eksekusi di SPSS. Oke? Yang pertama, kita buat dulu moderasinya. Ya enggak? Karena kan tadi kan ada variabel apa tuh namanya? X1 kali Z dan ada X2 kali Z. Maka kita compute variabel dulu. Nih, transform compute variabel. Nama variabelnya saya namain aja X1 bintang Z gitu ya. Yang mana X1 bintang Z itu adalah X1 kita kalikan dengan Z. Oh, variable name content illegal character. Ya udahlah. Nggak boleh pakai bintang berarti, pakai underscore lah ya. Dapat tuh.
Ya, kita dapat. Ini adalah hasil perkalian sebenarnya antara X1 dengan Z. Ya kalian bisa kalikan aja di Excel-nya juga bisa sebenarnya, gitu loh. Ya, ini bisa kita buat X1 kali Z gitu ya. Yang mana ini adalah X1 kita kali dengan Z, terus kita turunin ke bawah, hasilnya sama aja sih. Gitu ya. Hasilnya sama aja. Tapi karena ini pembelajaran, saya mau teman-teman pakai fitur yang ada di SPSS gitu loh. Ya. Tapi nanti teman-teman bisa lakukannya seperti ini. Oke. X2 gitu ya. Dikali Z. Caranya gimana ya? Udah. Gini aja. X2 dikali Z. Nah. Wah, udah jadi. Gitu ya. Tapi lagi-lagi karena ini pembelajaran, saya mau teman-teman pakai fitur yang ada di sini. Ya. Transform compute variable kita buat variabel baru lagi ya, X2 underscore Z, yang itu adalah X2 dikali dengan Z. Oke. Hasilnya pasti sama sih, pasti sama. Oke. Nah, langsung kita regresi. Analyze regression linear. Kita mau cari regresi yang pertama nih, ya. Y masuk, X1, X2 masuk. Oke. Copy paste koefisiennya. Nah, sini ya. Ini regresi pertama. Oke. Tuh, hasilnya seperti ini. Terus langsung aja kita regresi kedua dulu, baru nanti kita bandingkan ya. Regresi 2. Ya. Kita lakukan aja nih ya. Analyze regression linear. X1, X2-nya kita ganti dengan yang sudah dimoderasi ya. Karena kita udah buat variabel tuh. X1Z dan X2Z. Pakai. Nah, dapat koefisien, copy, paste. Biar kita enak lihatnya ya. Biar kita enak lihatnya. Oke, yuk. Sekarang ini moderasinya bagaimana? Memperkuat apa memperlemah gitu loh. Ya, kita bisa interpretasi. Ya. Diketahui apa? Variabel Z gitu ya. Variabel Z memperkuat pengaruh antara X1 dan X1 terhadap Y. Ini interpretasinya nih. Ini interpretasinya. Karena koefisien setelah Dede, ya enggak, jangan nak, jangan ya. Udah itu aja Dede nonton saya, ya. Nonton aja ya. Ya. Koefisien setelah dimoderasi, ya sebesar berapa? 0,502 itu lebih besar dibandingkan koefisien awal, yaitu sebesar 0,362. Itu cara interpretasinya gini aja, gampang gitu loh ya. Terus yang kedua nih, variabel Z memperlemah pengaruh antara X2 terhadap Y karena koefisien setelah moderasi berapa? 0,318. 318 kan? Betul, Pak. Yes. Yang mana ini lebih kecil dibandingkan koefisien awal, yang mana itu adalah 0,392. Nah, ini caranya. Oke. Wah, tentu kita tetap bisa memberi saran nanti ya kalau teman-teman penelitian. Maka sarannya apa? Maka sarannya perusahaan tidak perlu menggunakan variabel Z gitu ya. Tidak perlu menggunakan variabel Z, artinya ya mengurangi suatu unsur gitu kan ya. Itu kan variabel, itu kan bahasa penelitian gitu ya. Atau bisa aja kata-kata gini. Saran kami adalah maka perusahaan perlu mengurangi promosi yang bersifat tadi, campaign-campaign yang bad campaign gitu ya. Yang campaign-campaign yang buruk gitu ya. Karena itu akan
mengurangi penjualan gitu ya. Wah, itu menarik loh. Itu menarik loh. Gitu ya. Ini kan bahasa penelitian, teman-teman harus bisa menerjemahkan bahasa statistik ini ke dalam bahasa penelitian. Bahasa yang menarik. Jangan cuma begini disajikan. Kalau ini di ujian saya, it's okay. Karena saya cuma perlu teman-teman paham nggak nih dengan regresinya gitu loh. Tapi kalau udah nanti di penelitian, di jurnal, bahasa seperti ini ya dilempar duluan kali oleh jurnalnya gitu loh. Gunakan bahasa-bahasa yang menarik. Tadi kan saya sudah praktekkan. Kalau X1 itu adalah misalkan X1 ya, lokasi. Y itu apa? Saya bilang tadi penjualan. Z itu adalah iklan lah. Kalau nggak tahu campaign, iklan lah ya, iklan. Kalau hasilnya seperti ini gimana? Variabel Z memperlemah pengaruh antara X terhadap Y lah, katakanlah begitu. Oh, berarti kita bilang aja bahwa wah, perusahaan kedepannya perlu mengurangi iklan-iklan. Perlu mengurangi iklan kan gitu ya. Tidak perlu beriklan. Karena justru iklan itu akan memperlemah pengaruh lokasi terhadap penjualan. Tanpa iklan, penjualan tetap bagus karena lokasinya strategis. Gitu kan ya. Keberadaan iklan justru membuat konsumen itu tidak minat terhadap produknya karena konten dari iklan itu kan gitu ya. Justru menyindir atau menyenggol salah satu kelompok masyarakat. Yang mana itu mengurangi pembelian mereka terhadap produk tersebut. Itu kan menarik bahasanya. Paham nggak nih yang saya katakan nih? Saya mempermudah pekerjaan Bu Desti nanti di mata kuliah metode penelitian. Nah, di semester depan lah. Tapi kalau teman-teman bilang variabel Z memperlama pengaruh X2 terhadap Y karena koefisien setelah moderasi lebih kecil dibandingkan koefisien awal. Udah, titik. Ya, nggak ada yang menarik dari situ gitu loh. Ya, paham ya? Maka perlu kita olah lagi tuh. Ya, di mata kuliah saya ini benar. Dan ini oke. Karena saya cuma perlu tahu bagaimana teman-teman paham nggak dengan modelnya, paham nggak dengan regresinya, gitu ya. Tapi kalau sudah bahasa penelitian, maka kata-kata itu yang harus dikedepankan dibandingkan angka-angka tentu, ya. Teman-teman bacalah nanti baca penelitian-penelitian jurnal itu banyak yang sampah itu, banyak yang nggak menarik, ya. Karena terlalu banyak ngomongin angka itu nggak penting, ya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara kita menginterpretasi. Oke, itu moderasi dan mediasi. Sekarang kita masuk pada variabel dummy. Ya, kita masuk pada variabel dummy. Dataset 8 ya. Oke. Nah ini ya. Jadi ya. Dikit lagi. Ya. Laki-laki kita kodekan ya. Pakai kode. Kalau tidak pakai kode, pada saat kita pastekan kepada SPSS ya nggak akan bisa dihitung. Jadi tujuannya yang tadinya kata-kata atau huruf menjadi angka, itu sebenarnya alasannya sederhana. Biar bisa dihitung, udah itu doang. Biar bisa dikuantifikasi. Ya, maka kita mengubah huruf menjadi angka. Ya, nggak ada alasan dibalik sih kok alasan apalah itu ya, nggak ada lah. Yang penting bisa ngitung aja. Kan nggak bisa laki-laki dikali 0. Laki-laki dikali 0 apa ya hasilnya? Perempuan dikali 1 apa hasilnya? Kan nggak ada. Maka kita pakai angka gitu loh, biar bisa dikalikan. Gitu. Ya, paham ya? Ini ada apa? Filsafatnya itu. Oke, ini kita hapus saja. Ini juga kita clear aja ya. File new. Oke. Kita close. Ini kita close. Dah, kita punya kita punya worksheet baru ya. Sebentar, kita copy ya. Kita
Kita copy, kita pastekan di sini, dapatlah angka-angka ini ya. Kan ini Y, ini X. Oke, sudah dapat 1010, Y-nya pendapatan, X-nya adalah jenis kelamin. Apa? Y-nya pendapatan, X-nya jenis kelamin. Nah, dari judul aja kan kita udah tahu ya. Kita mau ngapain gitu loh. Ini penelitian itu mau ngapain? Kita mau lihat apakah gender itu berpengaruh terhadap pendapatan. Apakah laki-laki atau perempuan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan yang lainnya kan gitu ya. Dibandingkan satu sama lain. Kita mau lihat itu tujuannya. Oke. Ya tentu nanti teman-teman akan temukan lagi variabel-variabel lainnya ya. Ada X2, ada X3 dan lain sebagainya yang mungkin itu tidak dummy tapi nominal gitu ya. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah nanti kalau dummy-nya ada 2, kita bisa kalikan dummy-nya. Kita bisa interaksikan dummy-nya dan itu lebih menarik lagi. Sayangnya kita nggak ada waktu untuk itu gitu ya. Ya kita berhenti di sini, ini pun sudah cukup menarik lah untuk di kelas S1 ya. Kita lakukan regresi. Analyze regression linear. Dependent tetap Y, independennya X. Oke kan. Dapatlah seperti ini. Kita copy ke sini ya. Biar kita bisa identifikasi. Kita buat tuh persamaannya kan tadi kan Y sama dengan B0 plus B1X. Ya kan? Kita bisa jadikan sama Y sama dengan B0-nya berapa? B0 kan konstanta. Konstantanya 40.000. Nih, yang ini loh. Ya, yang di kolom B ditambah 50.000 X. Ya, X, 50.000 X. Ya. Cara menyikapinya bagaimana? Cara membacanya. Diketahui bahwa yang satu itu apa? Yang satu laki-laki. Laki-laki memiliki upah 50.000 lebih besar dibandingkan perempuan. Udah, satu baris begini aja saya sudah puas, cukup. Gitu loh. Yang penting teman-teman tahu maksudnya apa. 5.000-nya dapat dari mana ya? Dari B1. Tuh, 5.000. Laki-laki memiliki upah 50.000 lebih besar. Bukan laki-laki punya upah 50.000, bukan cara bacanya ya. Bukan. Laki-laki memiliki upah 50.000 lebih besar dibandingkan perempuan. Kalau perempuan upahnya adalah 20.000, maka laki-lakinya 70.000. Kalau perempuan upahnya 50.000, berarti laki-lakinya 100.000. Cara menyikapinya seperti itu. Rata-rata upah lebih tinggi 50.000. Gampang. Ya. Bisa dibuktikan nggak? Bisa dibuktikan. Nih, laki-laki ya. Y1 ya. Laki-laki kodenya 1 kan tadi kan. 40.000 ditambah 50.000 dikali 1 kan? Ya kan? Kali 1. Saya mau 40.000 ditambah 50.000. 50.000 kali 1 kan 50.000. Sama dengan 90. Yes, 90.000. Ini matematika gampang loh. Ini hitung-hitungan gampang aja. Perempuan, sekarang kita coba untuk perempuan. Y0 dia. Kodenya berapa tadi perempuan? Kodenya 0 kan? 0. Sama dengan 40.000 tambah 50.000 dikali 0 kan? X-nya 0 kan? Jadi kan variabel X kita kan laki-laki perempuan. X itu bisa 1. Nah, laki-laki. Dan X itu bisa 0. Yang mana 0 ini perempuan. Oke? Di kasus yang ini X0
Nah, berarti kan 40.000 ditambah 0 kan? Karena 50.000 dikali 0, 0. Itu nggak usah saya sebutkan lagi sebenarnya. Hasil berapa? 40.000 gitu ya. Jadi pada saat perempuan punya gaji 40.000, laki-laki punya gaji 90.000. Lebih besar berapa? Lebih besar 50.000. Cara membuktikannya begitu. Ya, itu dia. Sampai sini cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Yang lain? Malam ini saya minta kelompoknya ya. Oke, Pak. Oke? Malam ini saya minta kelompoknya. Teman-teman yang lain coba kelas A, kelas B, AKS. Berarti ada tiga set yang saya minta ya. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Sudah cukup refresh-nya? Besok tidak ada alasan lagi. Hari Sabtu. Karena yang pertama tidak ada materi tambahan. Yang kedua kita sudah refresh. Yang ketiga teman-teman sudah bisa menguji kekompakan kemarin di UTS ya. Jadi saya harap kelompoknya bisa lebih kompak lagi di UAS nanti ya. Dan keempat, jangan telat, jangan tidak masuk. Karena ya nanti waktunya agak susah lagi tuh ke depannya. Ya, oke. Teman-teman terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan gitu ya. Sampai jumpa di UAS nanti. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita stop ya.